Beliau berkata dalam satu ucapannya, Arba'un turfa'ul abdu ila a'la darajah wa in qalla ilmuhu wa amaluhu. Ada 4 macam perkara yang dapat mengangkat derajat kita manusia di sisi Allah menjadi orang yang mulia sekalipun sedikit ilmunya. Kita ini hendak banyak berilmu tipis apa? Karena sudah terlanjur tua, hendak masuk ke pondok pesantren dada apa? Kada bakal diterima orang. Menerima orang tua di pondok pesantren ujung maha ragu karena perbedaan seminggu awalnya tua itu sulit. Maka kita orang tua ini kada kawal lagi untuk menambah ilmu. Paling bisa kita duduk di majelis ilmu, itu pun kita gelisah. Hari jam 10 dingin, duduk harus teman gurih, ada tahan kita lama sampai jam 12 saya tahan. Cuman sedikit aja duduk di majelis ilmu. Sekalipun begitu, ada 4 macam kesempatan yang dapat mengangkat derajat kita menjadi orang mulia. Sekalipun sedikit amalnya, kita kada sanggup banyak beramal. Seperti Imam Syafi'i, kalau beramal malam sepertiga malam hadir beramal, sepertiga malam hadir menuntut ilmu, sepertiga malam hadir yang lain-lainnya. Kada sanggup kita. Imam Syafi'i itu amalnya hebat, ilmunya hebat. Imam Syafi'i itu orangnya cerdas luar biasa. Tidak ada yang didengar kecuali hafal. Itu Imam Syafi'i. Umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran dan paham maknanya. Kita umur 67, alifan belum tentu hafal. Jadi imam ayat berlangganan, mulia ulwala. Tidak ada kalau pindah, bila pindah sasak. Suatu saat anaknya berbisik ke mamanya. Begitu abahnya jadi imam, ayat langganan ketahuan anak. Begitu rakaat kedua, tiba membaca Fatihah, ba'amin. Anaknya menarik telapung mamanya. Dan anak makmak, abah pasti baca ulwala pulang. Abahnya gengsilah ayat kehamilan anak, pindah ayat inna a'tayna. Cuma sampai a'tayna pada tetangga. Boleh inna. Waduh jangan ini jabatan Tuhan nih. Kalau kada digeni bila selesainya. Terpaksa yang bini turun tangan menggani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar. Kada bisa kita banyak beramal, kada bisa banyak ilmu karena kita tidak secerdas Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu cerdasnya luar biasa. Kita jangankan memaham ilmu, memaham teka-teki itu kada cerdas. Saya di Pemangkih, Kalimantan Selatan. Pasti sempit puluh pesantren Ibnu Amin Pemangkih. Saya dibawa ke situ. Tuan-tuan guru hadir, termasuk kemarin guru Udin Samarinda hadir juga. Katanya ada guru Tuhan dari Pemangkih masuk mengetuk lawang kamar saya. Belum ya keluar, karena acaranya jalan keluar. Buka pintu masuk sini. Sidin bertanya ke saya, ujar Sidin, guru, kalau hitung kali itu kalau hayam seminggu. Kalau hayam umurnya seminggu, hayam apa namanya? Yaitu anak hayam juga. Kamu di sini kada ya. Yaitu napa? Kamu di sini dia hayam umur seminggu itu namanya hayam mati. Karena umurnya semingguannya. Berarti juga seminggu ya mati. Seminggu pak umurnya. Belum kita gimana Tuhan? Kenapa disalahkan? Nah. Teka-teki aja kita ada bisa. Saya ditanya orang, kenapa buruknya ikan haruan bila dikunjungi makannya menyabar.
Kita dapat menjawab apa? Sama ditanya balik apa sebab? Karena ikan haruan kan ada tangan. Ada tangan menjaga. Tangannya boleh. Lucu sih ini. Jadi kita ingin Tuhan pada cerdas. Guru Udin sama Rida bertanya, Oke Sidin, kenapa sapi beriuran? Ya santri saya kebanyakan makan rumput. Oke Sidin kada. Kenapa sapi beriuran? Karena sapi kada bisa beludah. Kalau sapi bisa beludah, ada mungkin beriuran. Ditanya lagi, kenapa? Kan di pada satu banyak nyamuk. Kenapa nyamuk itu setiap hendak mengikut berbunyi? Ngeng, ngeng. Kenapa? Jadi kata santri saya, permisi, minta darah. Ujian guru kata, kenapa nyamuk bilang mengikut ngeng, ngeng? Karena nyamuk mengisap darah. Kalau ini bisa bensin, bukan ngeng, bum, bum, bum. Ada kawah kita banyak berekor kawah. Banyak beramal pada kawah 4 amalan yang bisa mengangkat derajat kita walaupun kita kurang sederhana. Pertama, al-hilmu, punya sifat hilm. Hilm itu ada yang mengartikan tidak gampang marah kalau untuk pribadi. Orangnya kada pak emosi. Kita ini kalau untuk pribadi jangan gampang marah. Nabi itu ahlaman nas wa asja'an nas. Nabi itu paling penyantun, paling pemaaf, padahal Nabi paling berani. Tapi Nabi punya sifat hilm. Maka itu kalau kita hendak naik pangkat di sisi Allah, hidup jangan bermarah-marahan. Karena kalau orang bermarah-marahan, akhirnya ada baik. Ayah bahagia. Ada kisah kawan ulun, orang tua umur 70 tahun datang ke rumah dokter. Orang tua itu banyak keraguan, menghadapi penyakit. Apa datang orang tua di rumah sakit? Itu berobat apa Pak? Hubungan. Itu mana kawannya? Kira berhubungan berobat. Rupanya bukan orangnya berhubungan, penyakitnya berhubungan. Bukan psikong aja, tapi hubungan penyakitnya. Nah dokter bingung yang mana diobati. Jadi Anda mengatakan konsultasi. Nah, ada sisi konsultasi ke rumah dokter, mengajukan keluhan, mengajukan penyakit, minta jalan keluar. Apa jalannya? Ujar orang tua dokter, kenapa nih? Maka kepala kuning selalu pening. Kata dokter, berapa umurnya Pak? 70 tahun. Kata dokter, biasa Pak, itu memang sudah bawaan orang umur 70 tahun memang selalu pening kepala. Tanya lagi, kenapa dokter? Maka saya sering sakit pinggang. Kata dokter, biasa Pak, itu bawaan orang usia 70 tahun. Tersinggungnya, tarik sih. Ini nampak banget ini karena Tuhan. Sekali lagi sini kau berilun mengatakan 70 tahun, kau tangan sebelah kepala. Bertanya pulang, kenapa dokternya? Maka betisku selalu bangga. Kata dokter, biasa Pak, itu sudah bawaan orang umur 70 tahun. Kau tampar dari sebelah. Kata dokter, kenapa kau tampar Pak? Biasalah dokter aja. Ini memang sudah bawaan orang umur 70 tahun. Makanya hidup ini jangan bermarah-marahan, tapi bersayang-sayangan kal walid ma'al walad. Seperti sayangnya orang tua kepada anak kandungnya. Ujian Nabi, Abdalul a'mal ba'dal iman at-tawaddud bainan nas. Paling baik pekerjaan setelah kita menjadi orang beriman, belajarlah hidup saling sayang menyayangi, jangan saling benci membenci, saling memuji, jangan saling mencela. Itu kata Nabi paling baik durian sudah. Supaya kita ini bersayang-sayangan kal walid ma'al walad. Sayangnya orang tua kepada anak
sepanjang masa. Kalau anaknya gering, mamanya gering. Tapi kalau mamanya gering, anaknya guring. Gering. Menunggu kawitan rumah sakit, membengal berubah 3-6 jam, mengaruh guring. Dokter anak masuk bingung, mana disuntik? Dia tahu yo anaknya pada mamanya. Kalau anak gering, mama masih gering. Kalau mamanya gering, dokter panggil, Bu, bantu doa. Ini mama sempian, tipis harapan sembuh. Hendak dioperasi faktor usia. Tidak dioperasi penyakitnya ganas. Umur sudah 96 tahun. Berjalan dia sudah payah. Bantu doa, Bu. Mudah-mudahan sehat. Menggarung menangis anaknya. Menelpon dan sanak nang di Sungai Lupan. Menelpon dan sanak nang di Perik Atung. Disuruh berkumpul di Parit Gantong. Kenapa kalau mama malamnya habis umur? Mama banget bangai berkumpul kita di sini malam bangun berdoa, ya Allah sembuhkanlah mamaku ya Allah. Kalau engkau hendak mengambil juga ya Allah, kami sepatin ikhlas dunia akhirat. Baiknya doanya. Coba tarik anak nanggari. Anak sikong Pak, ada 2 ya. Tadi kan kawitan sikong ya. Kita ini mama sikong ya, mana 2 mama. Kalau yang 2 berarti mama tiri masih sikongnya. Kalau inya mama kandung tetap sikong. Sekalinya suatu saat anaknya garing banget, jadi dokter bantu doa. Anak sempian tipis harapan sembuh karena bawaan lahir. Menunggu keajaiban 99% gagal dalam pengobatan, 1% harapan hidup. Menggabung menangis berdoa, ya Allah ya Tuhanku, apapun alasannya ya Allah, sembuhkan anakku ya Allah, jangan kau ambil ya Allah. Amun hendak mengambil gue ya Allah, ambillah akurnya yang di rumah. Laki itu lagi mati tawar. Tak salah-salah dalam berdoa. Saking sayangnya orang tua dengan anak, maka sebesar apapun balasan kita anak untuk orang tua kada sebanding. Makanya kayak apa aja orang tua kita memarahi kita kada boleh marah dulu. Karena marah sini tidak sebanding dengan jasanya. Apalagi mama mengandung 9 bulan, kemudian ke sana, kemudian ke sini, berjalan ke sana, bilang bapak kancanan. Ancang demikian. Akhirnya berubah malih benar, berdiri tersangkut, berharap terguling, di lantangnya sah. Bukannya mama mengandung kita, melahirkan kita bertaruh nyawa, bilang asal kafir dunia, melahirkan rupa bukan nyaman. Katanya nyaman ibu-ibu 2-3 minggu cuman ngalih minta ampun. Masa orang tua marah dengan kita merajuk, itu kada imbang. Walaupun mama kita membedakan sayang dengan anaknya, kebetulan mama ini juga amun awak adik dipanjakan, tapi giliran awak sambuhin marah pada bapak, karena jasanya tidak seimbang dengan kesalahannya. Maka itu baiklah dengan orang tua, karena orang tua sayang sepanjang masa. Tidak ada orang tua dengki dengan anaknya. Maka bila kita bersayang-sayangan seperti orang tua menyayangi anaknya, maka tidak ada dengki di antara kita. Kalau tidak ada dengki, maka tidak ada sakit hati sesama kita. Allah menyuruh kita hidup, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, hanya 2. Pertama, hidup jangan sedih hati. Jangan sedih hati. Anak di mana berdiam, jangan sedih hati. Ditarik 1 gantung, mereka hitungan 1, ditarik 7 tarik gantung, mereka jalan parang lampu banyak nyaman. Bersyukur aja itu.
ada usah sedih hati, karena hidup ada yang mengatur. Sehebat apapun kita, tidak ada yang dapat lari dari takdir Allah. Untuk apa sedih hati? Karena apa yang terjadi, kita memandang di balik itu ada Allah berkehendak. Maka untuk apa sedih hati? Kalau itu ambil kita, bagaimanapun dapat. Kalau itu bukan punya kita, berlari kita mengejar, tidak akan dapat. Karena kehidupan ini ibarat bayangan. Kalau itu bayangan kita, berlari kita, bayangan tetap ikut. Tapi kalau bayangan orang yang dikejar, lelah hidup. Rezeki tak pernah tertukar, nasib tak pernah tertukar, jodoh tak pernah tertukar, takdir tidak bisa tertukar. Ada kisah orang berheri. Orang berheri ini sekali bisa meramal. Lalu diramalkan anak orang ini ada ciri-ciri diterkam buaya. Mama abahnya takutan kalau bujuk ramalan pindahan rumah yang di pinggir sungai dijual, pindah ke pegunungan nang jauh dari Banyu. Anaknya dipasani jangan pernah sekali-kali main di Banyu. Sekalinya anaknya sudah ganal bisa ke kabut, bisa menggeni abahnya begawi nomor campur tanah, campur betis. Lalu betisnya luka, infeksi, benana, buruk mati. Setelah diselidiki apa sebabnya, ternyata cangkulnya cap buaya. Lapas buaya laut, buaya darat cangkul. Ada orang lain. Makanya kalau nama dicangkul yang cap buaya monyet, jadi hanya mematuk dan mati. Seapapun hebatnya kita, tidak bisa lari dari takdir Allah. Ada kisah di YouTube Abu Bakar. Orang ini hendak lari dari kematian, tidak bisa. Ayatnya pun ada menerangkan, tidak bisa. Kalau ini habis umur, sehebat apapun tetap mati. Maka orang hebat itu katanya tidak